ilaha illallah. Keberagaman ini bukan sebagai ancaman, bahkan menjadi kekayaan kita, bahkan itu menjadi modal kita. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu bukan menjadi persoalan. Jadi yang hebat itu bukan sama bahwa ide tentang pluralitas di Indonesia ini, keberagaman di Indonesia itu tidak bertentangan, malah sejalur dengan sunnatullah, sejalan dengan sunnatullah. Jangan berharap kita bahwa bersatu harus sama, enggak kok. Iya, bahkan justru Allah sengaja di dunia ini dibikin berbeda-beda. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah membikin berbagai bangsa-bangsa, berbagai kabilah-kabilah. Allah membuat bahasa bermacam-macam. Allah membuat warna kulit berbeda-beda. Itu semuanya bukan menjadi persoalan, tetapi justru itu menjadi alat bukti hebatnya Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa min ayatihi, diantara tanda-tanda hebatnya Allah yaitu ikhtilafu alsinatikum. Beda bahasa kita ini adalah sebagai tanda bukti hebatnya Allah. Wa ikhtilafu alwanikum, dan beda warna kulit kita itu sebagai tanda hebatnya Allah. Wa ikhtilafu laili wan nahar, ada siang ada malam, sengaja dibikin oleh Allah. Allah memperingatkan bahwa Allah bisa saja bikin manusia di dunia dengan satu warna, satu bahasa, sing cungure mancung kabeh. Bisa, bukannya tidak bisa. Tapi kenapa Gusti Allah bikin hidung saja bermacam-macam? Ana sing mancung, ana sing bengkuk, ana sing menges-menges, ana sing pesek, ana sing menonjol seperlunya. Gunane kanggo ambekan kan golongan loro kanan di kana. Wong dudu karena Gusti Allah beli bisa memang sengaja gawe macam-macam. Ini Gusti Allah pengen ngatokaken hebate ning sampeyan. Jadi pluralitas itu adalah bukti kebesaran Allah. Supaya apa? Supaya rame. Paham beli? Allah juga mengatakan lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Allah bisa untuk bikin umat, satu umat. Bahasanya satu, bangsanya satu. Kalaupun sudah terjadi, Allah mengatakan famazalu mukhtalifin, nantinya tetap akan berbeda-beda lagi. Iya. Jadi yang namanya ingin bersatu itu tidak mesti harus dengan sama segala-galanya. Persatuan bisa dibangun bukan hanya harus sama ideologi, sama pemahaman, sama filosofisnya. Ya tidak. Saya kira asal kita menyadari bahwa pluralitas adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Itu adalah realita yang tidak bisa dihindari, pluralitas itu. Saya kira sampai situ saja kita sudah cukup untuk bersatu soalnya. Nah, cuman ini yang jadi masalah ketika Allah menunjuk ibu-ibu, bapak-bapak diberi hidayah dengan agama Islam ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Aja ngecek wong sing durung oleh hidayah. Justru Allah bikin semuanya bermacam-macam ini supaya untuk menyenangkan kita. Ibu-ibu ning Jakarta mana, ning Ragunan, pengen mancing kebon binatang, bayare 50.000 ya. Waya mancing ning jero isine ketek kabeh. Enak beli kira-kira. Jadi sing enak pribet. Ya kira-kira anak keteke, anak kuyu
kayak anak cemeran. Ya beli popok kah? Ya itu. Jadi kebinekaan kita ini adalah satu kekayaan yang harus menjadi kebanggaan kita, bukan menjadi persoalan. Jadi Nabi Muhammad sendiri ketika mendirikan negara di Madinah, umat Islam pada waktu itu belum menjadi kelompok mayoritas, belum mendominasi Madinah. Di situ masih banyak orang-orang Nasrani, masih banyak orang-orang Yahudi, masih banyak penyembah berhala. Berdirinya negara Islam di tangan Kanjeng Nabi adalah berdasarkan kesepakatan, namanya Piagam Madinah. Lupa saya bawa tuh, kalau ingat masih bawa tuh Piagam Madinah. Di situ masing-masing memberikan pernyataan bahwa kami bertekad bulat untuk mendirikan Madinah sebagai tempat tinggal kami. Yahudi siap berjuang membela kota Madinah apabila ada serangan dari siapapun. Kami orang Yahudi siap membelanya. Tanda tangan kepalanya. Nasrani juga begitu, Islam juga begitu. Jangan salah paham bahwa negara Islam yang dibangun Kanjeng Nabi itu sama seperti kita, berdasarkan kesepakatan anak bangsa. Dan suku-suku bangsa yang ada di Jazirah semuanya mengakui Madinatul Rasul. Itu perlu disadari, Nabi itu bukan raja, Nabi itu bukan presiden. Mereka itu yang tunduk di bawah kuasa Nabi itu bukan karena diserang, ditaklukkan, diserbu, tidak. Mereka datang dengan sukarela. Itulah membentuk kekuatan koalisi. Itu persoalannya. Ya. Nah, kita juga sama. Dalam prosesnya Pancasila juga sama. Ada catatan sejarah yang perlu diketahui. Ini Jepang ngotot tidak akan kami lepaskan Indonesia. Kalau di dalam pembukaan itu masih ada 7 kalimat yang menyatakan berkewajiban melaksanakan syariat. Tegas Jepang itu, nggak bisa. Soekarno pusing nih, ini gimana? Pak Hasyim Asy'ari gimana? Nggak bisa, harus. Para ulamanya nggak bisa, ini harus, ini hak kami umat Islam. Yang berjuang iya, tapi gimana? Bolak-balik dibikin pusing Soekarno waktu itu. Akhirnya dia berunding Pak Kiai. Udah gini aja deh. Kalau tetap ngotot kita nggak merdeka. Yang penting sekarang yang penting asal merdeka saja dulu. Persoalan pengamalan syariat nanti kita bicarakan setelah kita merdeka. Itu persoalan. Maka jadilah Pancasila menjadi kesepakatan kita. Itu persoalan.